Viral di media sosial terkait dengan gaji pensiunan yang dikabarkan naik di tahun 2025. Berikut Sri Mulyani ungkap rencana di APBN. Mari kita simak cek faktanya informasi terbaru terkait dengan gaji pensiunan yang naik 2026. Ada 4 poin utama terkait dengan kenaikan gaji pensiunan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentu yang menjadi pertanyaan, kapan kenaikan gaji bagi pensiunan ini? Apakah benar di tahun 2026 dan bagaimana regulasinya atau informasi terbarunya? Nah, pada video kita kali ini ada 4 poin utama yang akan kita bahas yang berkaitan dengan kenaikan gaji pensiunan yang dikabarkan naik di tahun 2026. Tentu ini menjadi kabar gembira dari Sri Mulyani kepada para pensiunan di Indonesia. Tetapi kita harus cek dulu fakta sebenarnya. Kemudian yang kedua, apa saja yang menjadi kunci kenaikan gaji pensiun ini? Dan ketiga, bagaimana kondisi dan fokus APBN? Dan keempat, seperti apa peluang kenaikan gaji di 2026 bagi pensiunan? Bapak Ibu, kita masuk di informasi pertama terkait dengan kenaikan gaji pensiun, yang mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kabar gembira bagi para pensiunan PNS. Pemerintah membuka peluang kenaikan gaji pensiunan PNS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2026. Optimisme ini didukung oleh pencapaian APBN 2024 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, menandakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan sehat. Kemudian, stabilitas fiskal jadi kunci gaji pensiun. Jadi, kunci kenaikan gaji pensiunan PNS adalah stabilitas fiskal. Sri Mulyani menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBN membuka ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian tunjangan bagi pensiunan PNS yang telah lama menunggu kepastian kenaikan gaji. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI, di mana Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas APBN. Kemudian, kondisi APBN 2024 yang tangguh di tengah tantangan global. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN 2024 mampu bertahan dengan baik meski menghadapi berbagai tantangan global seperti konflik Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Merah, dan persaingan dagang antara AS dan Tiongkok. Selain itu, kenaikan harga minyak dunia dan dampak El Nino yang menyebabkan lonjakan harga turut menjadi tantangan berat. Meski situasi tersebut, APBN 2024 berhasil mencatat defisit sebesar 2,3% dari produk domestik bruto, lebih baik dari proyeksi awal 2,7%. Ini menunjukkan pengelolaan utang yang hati-hati dan menjaga kepercayaan investor. Lantas apa yang menjadi fokus APBN 2024 pada perlindungan sosial dan infrastruktur? Belanja negara dalam APBN 2024 mencapai 3.359,8 triliun, naik 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi utama dana digunakan untuk subsidi energi dan kompensasi harga, program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Sembako, dan Beasiswa Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Nusantara atau IKN, dan transfer dana ke daerah guna mendukung pemerataan pembangunan. Sri Mulyani menegaskan, APBN tetap menjadi pelindung masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lantas, bagaimana peluang kenaikan gaji pensiunan PNS di APBN 2026? Peluang kenaikan gaji pensiunan PNS di APBN 2026 semakin terbuka. Dengan kondisi APBN yang kuat, pemerintah semakin serius mempertimbangkan kenaikan gaji pensiunan
PNS, dan ASN. Sri Mulyani menyatakan bahwa menjaga daya beli masyarakat, termasuk pensiunan, menjadi prioritas pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Kemudian, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan BPK dalam menjaga transparansi APBN juga menjadi sorotan, terutama dalam mendukung transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, keputusan final mengenai besaran kenaikan gaji pensiunan akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro saat penganggaran APBN 2026. Dengan sinyal positif ini, jutaan pensiunan PNS dapat berharap kenaikan gaji pada 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ASN di masa depan. Apalagi baru-baru ini pemerintah mengumumkan langkah penting melalui Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang membuka blokir anggaran hingga 134,9 triliun. Langkah strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada 1 Juli 2025. Pembukaan blokir anggaran melalui Inpres nomor 1 ini bukan sekedar untuk melanjutkan belanja yang sama, tetapi disesuaikan dengan prioritas Presiden Prabowo, tegas Sri Mulyani. Dengan kata lain, anggaran ini bukan cuma untuk hal rutin, melainkan diarahkan sesuai visi pemerintahan baru, termasuk salah satunya memperkuat kesejahteraan aparatur negara. Dari total 134,9 triliun yang dibuka blokirnya lewat Impres, sudah sekitar 48 triliun direalisasikan oleh 23 kementerian atau lembaga. Sisanya 86,9 triliun akan segera menyusul di 76 kementerian atau lembaga lainnya. Tujuannya jelas, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Lalu, tentu kenaikan gaji ini menjadi pertanyaan juga bagi para pensiunan. Apakah benar di tahun 2026 ini akan benar-benar mendapatkan kenaikan? Nah, kalau kita lihat, sejalan dengan kuatnya belanja negara dan kondisi ekonomi yang stabil, harapan publik untuk kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan pun makin menguat. Apalagi Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal soal kenaikan gaji di sektor tertentu. Salah satunya adalah rencana kenaikan signifikan untuk para hakim. Janji itu menumbuhkan optimisme lebih luas. Kalau hakim saja akan dinaikkan gajinya, bagaimana dengan PNS, TNI, dan Polri, dan para pensiunan yang selama ini juga jadi tulang punggung pelayanan publik? Mari kita nantikan informasi terbarunya dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ini.